Halo, saya Taufik Erta Lalu, kita ngopi bareng di TVRI. Kali ini tamu saya orangnya masih sangat muda. Diska, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sehat hari ini? Sehat. Apa aktivitasnya belakangan? Lagi sibuk apa, Diska? Belakangan ini lebih sibuk sekolah. Oke. Karena sudah kelas 12 juga, jadi sibuk mau ujian. Ujian? Ya. Nah, boleh tanya dong, cita-citanya Diska mau apa nanti? Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Gorontalo ya, cocok ya? Kalau Diska dari kecil itu mau jadi dokter sebenarnya. Dokter? Iya. Ini nih menarik. Saya mau bacakan dulu sekilas tentang siapa Diska. Nanti kita mau cocok-cocokkan. Kenapa kemudian aktivitasnya berbeda dengan cita-citanya nanti ingin menjadi dokter. Nah, nama lengkapnya adalah Mardika Dewi Purnomo, benar ya? Benar. Nama panggilannya Diska, lahir di Gorontalo tanggal 29 Mei tahun 2005. Ini yang menarik, mulai dari TK sudah ikut macam-macam lomba. Di catatan saya tahun 2011 juara 2 Festival Lomba Seni Siswa Nasional TK tingkat Kota Gorontalo. Kemudian ada deretan prestasi lainnya di 2015 untuk tingkat sekolah dasar dan juga jadi juara. Di tahun 2016 juga ada beberapa rentetan juara. Yang paling saya terkesan adalah menjadi juara 1 kategori pelajar putri Lomba Festival Keroncong. Padahal tidak mudah ya nyanyi keroncong. Kalau lihat dari Dika punya riwayat ini, tidak ada hal-hal yang terhubung dengan cita-cita sebagai dokter nanti. Jadi bagaimana? Mau musik atau mau dokter? Dua-duanya. Dokter yang bisa nyanyi begitu ya? Ya. Oke. Dukungan orang tua Diska selama ini bagaimana? Yang pasti mama selalu dukung, apalagi kalau nyanyi mama selalu temani Diska dari kecil, mau tampil di mana saja pasti selalu ada mama. Tampil di mana saja selalu ada mama, ya. Begitu ya. Kalau misalnya sewaktu-waktu Diska tidak ada tim mama ini, apa yang Diska rasakan? Beda. Beda ya? Ya. Bedanya itu seperti apa, Diska? Biasanya kan ada yang temani, ada yang video itu dari pas kalau Diska nyanyi tampil di panggung pasti kan selalu ada mama. Kalau nggak ada mama kan aneh rasanya. Pokoknya aneh Diska mau dapat rasa gitu ya kalau tidak ada tim mama. Jadi memang sosok mama ini menjadi sangat penting bagi Diska setiap ikut berbagai lomba dan kegiatan. Nih, pernah lolos Grand Final Indonesia Mencari Bakat seprovinsi Gorontalo. Bagaimana itu ceritanya, Diska? Waktu itu ada sosialisasi di sekolah, audisi Indonesia Mencari Bakat itu, terus iseng. Coba. Ya. Dapat kabarnya dari mana? Dari sosialisasi Memang itu. Dari sosialisasi itu, awalnya baru tahu, oke. Iseng ikut. Iya. Tidak ada dorongan dari pihak Diska ikuti gitu ya, teman-teman atau mungkin ada, guru dari keluarga. Dari teman-teman ada yang bilang Diska ikut gitu. Dorang memang ada minta Diska untuk ikut ya. Boleh tahu bagaimana waktu ikut Grand Final Indonesia Mencari Bakat itu, proses yang Diska lalui dari awal termasuk mungkin persiapan sampai cerita bagaimana tampil? Waktu itu pertama kayak audisi dulu. Di situ kan Indonesia Mencari Bakat. Kalau Diska bakatnya kan nyanyi. Oke. Jadi di situ audisi nyanyi lagu yang Diska tahu, terus terpilih masuk final. Langsung terpilih masuk final? Iya. Lagu apa waktu itu, Diska? Lagu Love Keisha Cole. Love Keisha Cole. Iya. Mau saya sepenggal ya, teman ngopi itu penasaran bagaimana Diska menyanyikan Love Keisha Cole. Silakan, saya bantu hitung ya. 3, 2, 1. Love never
Luar biasa. That's awesome. Kemudian juga ada catatan di sini pernah mengikuti audisi Idola Cilik di Iya. Manado. Waktu SD juga. Iya, kelas 5. Kelas 5. Indonesia Mencari Bakat itu kapan? Itu SMP. SMP. Nah, berarti kita mundur dong waktu SD. Bagaimana ini lagi itu ceritanya? Itu sama iseng juga kan, kebetulan ada audisi Idola Cilik di Manado, terus Diska pergi sama mama, sama adek, sama kakak sepupunya Diska waktu itu ke Manado. Tapi waktu itu belum rezeki. Jadi Oke. Ikut audisi ada lagu tertentu dong yang dinyanyikan ya? oh, iya, Masih ingat ada. sekali? Ada beberapa lagu yang ada berapa? Waktu itu yang Diska ingat cuma lagu yang dari Sherina, yang Oke. Andai Aku Telah Dewasa. Satu itu. Iya. Boleh minta penggalannya lagi untuk Boleh. teman ngopi? Oke. Andai aku telah dewasa, ingin aku persembahkan semurni cintamu, setulus kasih sayangmu, kau selalu ku cinta. Tepuk tangan luar biasa Diska. Diska minum kopi dulu ya. Ya, Oh, iya. teman ngopi nanti kita kembali lagi dengan obrolan yang lebih menarik dengan Diska. Kita masih ngopi bareng dengan Diska, keren ya. Wah, saya tadi menikmati beberapa potongan lagu, penggalan lagu yang membuat mood acara ini semakin menyenangkan. Kita benar-benar bersenang-senang teman ngopi dengan Diska Mahardika Dewi Purnomo. Diska tahu kenapa dikasih nama Mahardika Dewi Purnomo, kemudian nama panggilannya Diska. Pernah ada orang tua cerita? Iya, pernah. Kata mama bilang Diska itu singkatan dari gadis kacili. Oh, gadis kacili begitu ya, yang Iya. sekarang sudah besar. Terus gimana? Kemudian namanya Diska, nama panggilan, tapi nama lengkapnya Mahardika Dewi Purnomo. Kalau Mahardika Dewi Purnomo itu papa yang kasih nama. Tuh. Terus kalau Diska, mama. Mama yang kasih nama. Iya. Selain Diska tadi kan tahu gadis kacili ya. Kalau Mahardika Dewi Purnomo, orang tuanya pernah cerita apa artinya? Atau Tino agak lupa ya, Diska agak Iya. lupa ya. Oke, nanti kita cross check lagi itu ke orang tuanya. Nah, ini ada yang ingin saya gali lagi lebih banyak dari Diska. Diska ini ternyata teman ngopi pernah nyanyi di istana pas 17 Agustus dan juga di MPR. Iya. Tahun kapan itu? Baru bulan Agustus lalu. Bulan Agustus tahun 2022. Oke. Bagaimana ceritanya bisa sampai di sana? Pertama Diska ikut audisi dulu kan. Terus alhamdulillah Diska terpilih jadi dari salah satu yang dikirim ke Jakarta untuk nyanyi di istana. Diska waktu itu jadi sopran. Oke. Berarti ini gabungnya di Gita Bahana Nusantara, Iya. begitu ya GBN ya? Iya. Oke, seleksinya dari sini kemudian bisa ada di sana. Kalau saya melihat, ingatkan saya kalau misalnya keliru, ada salah satu lagu daerah kita yang dibawakan di sana ya? Lagu Iya. apa itu Diska? Binde Biluhuta. Binde Biluhuta. Memang rasanya agak kurang kalau misalnya hanya sopran sendiri yang babunyi nih. Tapi boleh kita tantang Diska untuk membawakan itu meski soprannya saja, atau Diska mau bawakan dalam versi yang lebih nyaman untuk teman ngopi, boleh juga. Bunga binde biluhuta
motolawa Monga binde binde biluhuta Timi idu bele dilata motolawa. Luar biasa. Nah, saya penasaran, Tidiska kapan tertarik dengan musik? Khususnya di tarik suara, nyanyi. Sebenarnya karena dari kecil sudah sukanya nyanyi. Jadi sudah mulai ikut lomba dari TK, terus keterusan sampai sekarang. Sampai sekarang? Ya. Kalau misalnya, Diska berhenti, harus mau jadi dokter nih, tidak boleh nyanyi-nyanyi. Gimana kalau ada pilihan demikian? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti tetap nyanyi. Tetap nyanyi ya? Ya. Sambil jadi dokter. Lagi Insya siap-siap, ada rencana ini mau apply ke perguruan tinggi tertentu ya? Iya. Oke, dokter tetap? Atau mau ambil sekolah musik? Dokter. Dokter ya, oke. Dia konsisten teman ngopi. Nah, pernah ikut les menyanyi berarti ya? Oh iya, dulu pas masih kecil. Pas masih TK sampai SD ikut lomba, ikut les vokal. Ikut les vokal. Sekarang berarti tidak les lagi? Tidak. Bagaimana ceritanya waktu itu bisa ikut les? Karena didorong oleh orang tua, Tidiska mesti ikut les nih. Atau memang inisiatif, Mama, Tidiska mau ikut les? Waktu itu kan masih kecil, jadi mama yang kasih ikut les, gitu, les privat. Les privat. Berapa lama waktu itu Tidiska ingat? Dari TK sampai SD. TK sampai SD, lumayan panjang waktu lesnya ya. Sambil juga waktu itu sudah mulai ikut berbagai acara termasuk Dunia Anak di TVRI. Iya. Seru ya waktu itu? Bagaimana rasanya? Lupa-lupa ingat. Tapi kalau misalnya mau dipaksa, ingat ini. Apa yang Tidiska ingat ketika ada di Dunia Anak? Waktu itu sama-sama dengan Diska punya guru dari SD, terus dengan teman-teman lain juga waktu itu. Diska menyanyi salah satu lagu anak. Masih ingat lagunya? Masih? Masih? Oh iya, begitu ya? Nama gurunya juga masih ingat? Masih. Masih ingat. Kalau misalnya gurunya lagi nonton ini, Tidiska mau bilang apa sama gurunya? Mau bilang, Mem Yuni Bedayu namanya. Oke. Assalamualaikum Mem Yuni, terima kasih waktu itu sudah dampingi Diska di TVRI, sama teman-teman lain juga. Terima kasih Mem Yuni. Tepuk tangan dong untuk Diska, luar biasa sekali ya kali ini. Nah, dengar-dengar orang tuanya juga penyanyi ya? Iya, mama sama papa katanya juga bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Nama orang tuanya siapa? Mama papanya? Mama namanya Sri Isnawati Pakaya. Oke. Kalau papa namanya almarhum Purnama Jori. Oke. Senang sama keduanya? Iya. Artinya memang Tidiska kalau boleh saya bilang ya, bakatnya sebagai penyanyi datang karena memang kedua orang tuanya bernyanyi. Begitu. Iya. Oke, minum kopi dulu Diska, nanti kita lanjutkan lagi turun cerita setiap penyanyi. Ya. Ini ada hal menarik tentang Diska. Dia punya gelar juara 1 kategori pelajar putri lomba festival keroncong tingkat provinsi. Ada cerita lucu di sana ya? Masih ingat sekali? Boleh cerita untuk teman ngopi. Kebetulan waktu itu ada 2. Yang pertama waktu itu sebenarnya kan harusnya yang ikut itu remaja sampai lansia. Remaja sampai lansia. Iya, tapi waktu itu Diska masih kelas 6 SD. Belum remaja dong ya? Iya, belum. Oke. Tapi tetap ikut, kan coba-coba dulu kan.
Terus alhamdulillah juara 1. Luar biasa. Alhamdulillah. Terus yang kedua juga waktu diumumkan kejuaraannya, Diska waktu itu lagi tidur. Lagi tidur terus dipanggilkan. Terus Diska maju ke panggung sambil kucek-kucek mata, tahan ngantuk. Pengumumannya pas Diska jadi juara 1. 1. Padahal bukan untuk kategori remaja dan lansia. Iya. Apakah itu membuat Diska kemudian, saya semakin bersemangat ini, Diska makin bersemangat untuk semakin sering tampil? Iya. Ya. Untuk teman-teman yang misalnya ada punya bakat seperti Diska, orang tuanya juga bisa bernyanyi keduanya, tapi kemudian malu-malu, tidak percaya diri, apa yang Diska mau bilang sama Dora? Coba-coba saja dulu kan, siapa tahu bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih jago. Kalau tidak berani coba kan kita tidak akan tahu potensi kita. Berani coba, begitu ya. Oke. Kalau yang orang tuanya larang-larang begitu, suka menyanyi tapi hati Allah, jangan nyanyi, tidak usah nyanyi, coba yang lain. Apa yang Diska mau sampaikan buat mereka? Jangan berkecil hati, ikuti dulu kata orang tua, mungkin itu memang yang terbaik buat kita. Oke, kita ikuti dulu apa kata orang tua. Iya. Nah, kita kembali ke musik. Kenapa kemudian Diska tertarik dengan musik keroncong? Waktu itu, waktu Diska kelas 4 SD, Diska pernah menang juara 1 lomba FLS 2N tingkat kota. Terus anak-anak yang juara-juara itu dikumpulkan, terus kita sama-sama belajar musik keroncong. Nah terus setelah itu kita dikasih ikut lomba gitu. Terus ya sampai sekarang masih tetap di keroncong. Masih tetap di keroncong. Iya. Padahal kan kalau orang bilang, lagu keroncong itu tidak gaul, kan kayak tidak seperti musik-musik yang ini ya. Keroncong itu kan lebih ke orang-orang tua. Tapi kok kenapa Diska masih sangat muda mau nyanyi keroncong? Soalnya lagu keroncong itu buat Diska unik. Terus juga tidak banyak kan anak-anak muda yang mau belajar keroncong. Terus juga keroncong itu buat Diska salah satu tantangan gitu. Jadi seru. Seru karena tidak banyak orang yang muda kemudian mau menjadikan keroncong sebagian dari genre musik yang dia nyanyikan begitu. Nah kalau misalnya teman ngopi penasaran, kalau mau nyanyi keroncong, Diska mau nyanyi lagu apa? Senja. Senja, boleh ya? Sepenggal dari Senja, silakan. Surya telah condong ke barat, senja kala pun menjelang, angin malam bawa kisah hari petang. Luar biasa. Mau keroncong atau lagu yang kekinian? Dua-duanya. Kalau Dua-duanya dua ya. bisa, kenapa harus memilih? Oh begitu. Kalau dua bisa, kenapa kemudian harus memilih? Nah, kalau misalnya saya mau tahu apa isi playlist Diska kalau di handphonenya? Kan orang muda pasti punya playlist ya. Dia punya lagu-lagu yang paling dia kagumi, dia senangi. Diska suka apa sekarang? Belakangan di handphonenya ada isi apa? Lebih ke lagu-lagu ballad, pop ballad gitu. Ballad pop. Iya. Dari semua yang ada, satu yang paling kemudian berkesan, yang paling Diska suka apa itu? Ada lagunya Mahalini, Sisa Rasa. Sisa Rasa. Boleh nyanyikan Sisa Rasa untuk teman ngopi? Boleh. Mengapa masih ada sisa rasa di dada, di saat kau pergi begitu saja? Mampukah ku bertahan tanpa hadirmu sayang?
Keren sekali. Saya yakin Diska punya banyak sekali bakatnya, talentanya. Banyaklah orang yang dekat-dekat begitu ya di sekolah. Maksudnya? Orang-orang pada dekat-dekat Patino Diska. Kalau Tidak usah lihat-lihat di mama. Lihat saya. kalau teman-teman banyak sekali. Kalau orang yang secara khusus dia bikin Tidiska itu dia fans setengah mati begitu. Ada sampai begitu di sekolah? Ada. Oke. Setiap ketemu disuruh nyanyi. Oh, setiap aku dapat menyanyi dulu Diska gitu ya. Ada. Masih ada orangnya? Ada. Sampai sekarang? Iya. Mengganggu atau malah sesuatu yang kalau Tidiska sering bilang tadi di awal tantangan ya. Tidiska mau sebut apa? Keberadaan orang-orang itu. Malahan Diska suka. Oke. Jadi bisa nyanyi di depan mereka kayak fans. Kayak fans ya. Iya. Ini orang sekolah atau orang Teman-teman. di luar sana? Teman-teman di Iya. luar. Orang yang secara khusus mengagumi Tidiska? Tidak tahu. Tidak tahu atau mau tutup mulut ini. Kalau misalnya itu sampai ada kejadian, bagaimana seorang Diska yang multi talent ini kemudian menanggapi itu? Senang pasti. Oke. Berasa kayak idola. Berasa seperti idola. Mau tanya-tanya dulu Pati Mama ini ada orang suka Pati Diska Uti. Apa yang mau dilakukan kalau itu sampai terjadi? Kalau kata mama, apa-apa itu pasti cerita sama mama. Gitu. Biar mama tahu. Seberapa dekat Diska dengan ibunya? Kalau boleh Diska cerita dengan mama itu seberapa dekat? Dekat sekali, kemana-mana pasti sama mama. Apalagi kan papa sudah tidak ada, jadi pasti semuanya mama yang urus. Mama yang urus. Iya. Sepenggal lagu untuk mamanya, kalau mamanya nonton mau bilang apa? Dalam lagu. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Diska berkaca-kaca menyanyikan lagu itu untuk mama tercinta. Terima kasih Diska sudah ngopi bareng di TVRI. Mau kasih habis kopi no? Silakan.